Dulu harganya 1 juta, tapi sekarang anjlok jadi 300.000. Kira-kira masih layak apa enggak ya pakai Polytron PDB F1 di tahun 2023? Dan gimana kabar layanan Mola TV-nya setelah ditinggal pergi oleh Liga Inggris? Semua akan kita bahas lengkap di video kali ini. Ini dia review lengkap Polytron PDB F1. Dibuka dengan boot logo Polytron dan Android. Ini dia tampilan beranda dari Polytron PDB F1. Dari tampilan UI-nya bisa disimpulkan perangkat ini tidak pakai sistem operasi Android TV ataupun Google TV. Polytron PDB F1 masih bertahan dengan sistem operasi Vira OS. Sejak awal perilisan di tahun 2018 sampai saat ini, Vira OS tetap jadi penyedia konten di Polytron PDB F1. Jadi jangan heran ya kalau kalian gak nemu Play Store atau pengaturan akun Google di perangkat ini. Tapi jangan khawatir, Vira OS menyediakan App Store sebagai pengganti Play Store. App Store menyediakan berbagai aplikasi, mulai dari hiburan, streaming, sampai gaming. Pastinya aplikasi yang sudah dirancang untuk TV, walaupun secara jumlah masih sangat sedikit dibandingkan Play Store. Dan seperti biasa, Vira OS memberikan tampilan UI yang minimalis tapi tetap elegan. Dengan kombinasi warna-warna pastel, jadinya kalau dilihat nggak terlalu ngejreng dan nice to see, kayak si doi. Seperti yang saya jelaskan di awal, Vira OS ini tidak dilengkapi dengan akun Google atau Play Store. Belum terintegrasi juga dengan layanan Google, jadi kalau kita install Play Store tidak mendukung. Kalau di sini ada pengaturan akun, ini bukan akun Google ya, ini maksudnya akun untuk App Store dari Vira OS. Ada pilihan login dengan akun Facebook, tapi sudah tidak terintegrasi lagi, jadi kita nggak bisa login akun sama sekali. Tapi nggak masalah, tanpa login, App Store masih bisa buat install aplikasi. Dari sisi hardware, PDB F1 termasuk kelas menengah ke atas. Dilengkapi dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB. Waktu kita cek di AIDA 64, perangkat ini disupport dengan chipset Amlogic S912. CPU ARM Cortex A53 dengan 8 core, cuma sayang clock speednya hanya 1000 MHz. Dilengkapi GPU Mali T820, refresh rate 60Hz, dan versi OpenGL IS 3.2. Mendukung resolusi Full HD 1080p sampai resolusi 4K. Sudah support juga dengan kodek HEVC. Dengan spek seperti itu harusnya cukup buat hiburan, streaming, sampai main game. Kapasitas RAM 3GB udah termasuk banyak dibanding Mola Polytron streaming yang terbaru, RAM cuma 2GB dan penyimpanan internal 8GB. Cuma, Mola Polytron streaming sudah pakai sistem operasi Android TV dan versi Androidnya 9.0. Sedangkan PDB F1 ini masih Android 6.0 Marshmallow, jadi masih Android versi jadul. Sayangnya nggak banyak aplikasi terbaru yang support dengan Android versi jadul. Layanan Mola TV masih tersedia di perangkat ini loh. Aplikasinya juga sudah pre-install, jadi tinggal buka dan nikmati kontennya. Mulai dari konten olahraga seperti Liga Jerman, Liga Belanda, dan UFC. Ada pilihan siaran live, dilengkapi juga dengan jadwal dan reminder. Mau nonton pertandingan ulang juga bisa. Konten Mola TV lainnya juga bisa diakses mulai dari konten film box office, reality show, hiburan, sampai konten anak-anak. Enaknya kita nggak perlu login ke akun Mola TV. Sejak pertama kali kita menyalakan perangkat, sudah bisa menikmati seluruh konten. Dari pihak Polytron juga sudah menjelaskan, ternyata promo free akses Mola TV selama 1 tahun masih berlaku. Kalau saya hitung ulang, pakai perangkat ini bisa hemat sampai 500.000. Paket Mola TV All Content seharga 66.600 per bulan. Kalau dikali 12 bulan, jadinya 799.200. Nah, sedangkan Polytron PDB F1 bisa kita beli dengan harga 300.000. Dan itu sudah termasuk free Mola TV selama 1 tahun. Wow. Selain konten Mola TV, perangkat ini juga dilengkapi aplikasi streaming lainnya seperti Disney+, Prime Video, VTV, Video, dan masih banyak lagi.
Semuanya bisa kita akses dan berjalan lancar di perangkat ini. Mau nonton konten eksklusif dari Marvel bisa pakai Disney Plus. Film-film box office dan serial Lord of the Ring bisa kalian tonton pakai Prime Video. Buat yang suka drama Asia atau Indonesia, bisa nonton di WTV atau Video. Nonton stasiun TV lokal juga bisa pakai aplikasi video. PDB-F1 sudah memiliki lisensi Widevine DRM dengan security level L1. Jadi kita bisa nonton streaming hingga kualitas 4K. Sudah support dengan aplikasi YouTube dan YouTube Kids. Sayangnya aplikasi Netflix dan HBO Go belum support di perangkat ini. Awalnya saya coba install di App Store, tapi Netflix dan HBO Go tidak tersedia. Oke, coba install pakai file aplikasi, ternyata bisa terinstall. Saat buka aplikasinya, berhasil masuk ke screen title, tapi nggak bisa lanjut. Justru muncul peringatan NW6404. Tandanya aplikasi Netflix perlu di-refresh atau di-restart. Tapi sudah coba refresh, hasilnya masih sama. Kemudian, coba install Netflix versi terlama juga masih sama. Oke, berarti Netflix belum support di perangkat ini. HBO Go juga sama, cuma mentok di screen title tapi nggak masuk ke tampilan beranda sama sekali. Selain buat streaming, perangkat ini juga masih lancar dibuat gaming loh. Dari sisi hardware, masih mumpuni buat main game kelas menengah ke atas. Cuma sayangnya, sistem operasi Vira belum support dengan banyak game keluaran terbaru. Koleksi game yang ada di App Store juga nggak lengkap. Akhirnya, saya install Aptoide TV sebagai pengganti App Store. Aptoide TV berisi ratusan aplikasi yang siap install, mulai dari hiburan sampai game. Koleksi gamenya juga lebih lengkap dibandingkan App Store. Ini sudah install beberapa game Android, mulai yang ringan sampai berat. Beberapa game bisa berjalan dengan lancar. Gamepad juga bisa terdeteksi oleh game. Tapi ada beberapa game yang mengalami error, seperti game Asphalt 8 dan Free Fire. Game Asphalt 8 masih bisa masuk ke gamenya, tapi saat proses unduh data terjadi error. Game butuh akses ke akun Play Store. Masalahnya, perangkat ini tidak support dengan Play Store atau akun Google. Terpaksa harus stop game dan gak bisa dimainin. Game Free Fire malah force close sendiri, sepertinya tidak disupport di perangkat ini. Jadi buat game yang butuh akses ke akun Google atau Play Store, jangan harap bisa dimainin di perangkat ini. Untungnya perangkat ini masih bisa diinstal emulator PSP dan PS1. Pakai emulator IPXXE, kita bisa main game PS1. Aplikasi ini sudah support dengan ratusan game PS1. Lumayan lah buat gantiin game Android yang gagal main tadi. Main game PSP juga bisa pakai emulator PPSSPP. Gamenya secara grafis lebih bagus dibandingkan PS1. Bahkan ada beberapa game PSP yang grafisnya nggak kalah dari game Android terbaru. Beberapa game PSP bisa dimainin dengan lancar, walaupun ada juga yang frame drop sebab dari sisi grafis cukup berat. Tapi nggak masalah, bisa diakali pakai fitur framescape biar grafisnya lebih lancar. PDB-F1 sudah didukung dengan koneksi Bluetooth 4.0, mendukung juga untuk mirroring atau screencast. Mirroring dengan bantuan aplikasi Miracast. Sudah tersedia 2 slot USB 2.0 dan 1 slot microSD. Bisa membaca flash disk, hard disk, dan juga microSD. Saya coba microSD 32GB, flash disk 32GB, dan hard disk 2TB. Semua bisa terbaca oleh perangkat. Bagian belakang tersedia port IR untuk infrared extender, AV out untuk TV tabung, HDMI out untuk TV LED, optical untuk audio digital, LAN Ethernet, dan DC in. Satu hal yang bikin saya jatuh hati sama perangkat ini yaitu desainnya. Bentuknya persegi dengan material yang cukup solid. Kayaknya ini plastik tapi cukup tebal, jadi nggak gampang pecah. Nah, yang paling saya suka adalah bagian atasnya. Dilengkapi cover tempered glass menambah kesan premium pada perangkatnya. Tapi awas, bagian atasnya rawan sidik jari. Harus sering dilap biar tetap kelihatan kinclong. Dalam paket pembelian sudah disertakan remote Bluetooth, sudah include baterai A3 satu pasang. Dilengkapi kabel HDMI 1 meter dengan model gold plate, termasuk kualitas premium.
Ada satu buah adapter ori dengan daya 5,35 volt 2 ampere. Dan terakhir, ada manual guide dan kartu garansi. Garansi yang diberikan selama 1 tahun sejak pembelian. Untuk box remote, terpisah dengan box unitnya, tapi masih dalam satu paket pembelian. Jadi, kalau kalian beli dan gak dapat remote, bisa langsung komplain di penjualnya ya. Dengan harga 300.000 buat beli Polytron PDB F1 di tahun 2023 masih sangat worth it. Apalagi masih berlaku free akses Mola TV selama 1 tahun penuh. Secara spek hardware masih mumpuni untuk kelas menengah ke atas. Ya, walaupun masih kurang dari sisi OS dan versi Android yang masih jadul. Vira OS masih sangat terbatas dengan aplikasi-aplikasi terbaru. Jadi, tidak banyak aplikasi baru yang bisa kita install di perangkat ini. Kalau kalian punya budget lebih, bisa beli Polytron PDB F2, perangkatnya sudah pakai OS Android TV dan sudah Android 9.0. Tentunya lebih powerful buat install aplikasi. Oke boys, itu tadi review lengkap Android Box Polytron PDB F1. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat memilih Android Box. Tamtam Boys sekarang juga sudah hadir di platform TikTok. Tentunya masih bahas seputar parabola, TV, dan gadget. Ditambah beberapa konten yang beda dari channel YouTube. Kalau penasaran, langsung aja follow akunnya, namanya Tamtam Boys. Pakai Z ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.